warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu hukum surat berharga. Nah, surat berharga sendiri merupakan surat yang oleh penerbitannya itu sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Nah, bila surat berharga itu diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang punya harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemilikannya berhak atas sesuatu. Surat berharga itu biasanya memiliki nama lain commercial paper, yaitu merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Nah, contoh dari surat berharga ini misalkan wesel, cek, dan lain-lain. Nah, surat yang mempunyai berharga yaitu hak yang bersifat subjektif, tidak dapat diperdagangkan, dan pemiliknya hanya yang namanya sudah tercantum. Contoh seperti SIM, KTP, dan lain-lain. Penggolongan surat berharga. Nah, surat berharga mempunyai sifat kebendaan, yaitu merupakan surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Nah, adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut, yang termasuk dalam golongan ini misalnya ada konsignment yang diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim. Kemudian ada shield, yaitu dokumen penitipan barang di gudang-gudang pelabuhan atau PIM sebelum diangkut ke atas kapal. Kemudian ada surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu merupakan surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan atau perusahaan. Nah, misalnya saham suatu perseroan terbatas seperti PT, CP, atau saham. Surat-surat tagih hutang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi seperti wesel, cek, accept, atau promise, violet, giro, dan lain-lain. Nah, klausa dalam surat berharga. Klausa atas tunjuk merupakan suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Kemudian ada klausula atas pembawa, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Surat berharga sebagai surat legitimasi merupakan surat berharga, surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Berikutnya ada wesel. Wesel sendiri merupakan surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Nah, dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel itu harus berisikan seperti nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Kemudian ada perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ada nama orang yang harus membayarnya atau tertarik, penetapan hari bayarnya, penetapan tempat pembayaran dilakukan, nama orang yang akan menerima pembayaran, tanggal dan tempat wesel ditarik, dan tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Pihak-pihak dalam penarikan wesel. Yang pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel disebut penarik atau record drawer. Nah, orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar disebut tertarik. Tertarik yang telah disetujui untuk membayar wesel pada hari bayar disebut acceptor. Nah, penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya disebut penerima. Dan orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya disebut endorsee. Dan yang terakhir, orang yang memperlihatkan surat wesel kepada pemegang berikutnya disebut endorser. Endorsement. Endorsement itu merupakan suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Dengan cara yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Dalam pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Kemudian ada akseptasi. Akseptasi merupakan suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan
atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatangan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Kemudian ada cek. Pasal 178 KUHD hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek harus berisikan nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis. Kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Yang ketiga, nama orang harus membayarnya atau tertarik, menetapkan tempat membayar yang dilakukan, tanggal dan tempat cek ditarik, dan tanda tangan si penarik. Cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tersebut. Nah, penyebab terjadinya cek kosong itu kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD, rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, administrasi bank yang kurang waspada. Kemudian ada giro. Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Bilet giro kosong. Nah, peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan 1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Kemudian memberikan surat peringatan 2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Dan yang terakhir, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Adapun keuntungan penggunaan bilet giro bebas materai, hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Selain itu, karena hanya berupa pemindahan bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Sehubung dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.